Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'du. First of all, let's thank to Allah subhanahu wa ta'ala who have given us mercy and blessing so that we can continue our material today. And salawat and salam always be given to our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who has guided us from the darkness into the lightness era. Okay, Honorable Mr. Rahmanan as a lecturer for this material, and my beloved friend, I hope you all in the good condition so that we can continue our material today. Here I am Tanina Bina Aima and my friends Putri Bayu Haidar will be continue our topic in this material. This topic is Al-Qawaid Asasiyah, Al-Qawaid Al-Khamsah. Okay, let's begin our material today with the first topic, which the meaning of Al-Qawaid Al-Fiqhiyah Asasiyah, Al-Qawaid Al-Khamsah. The first, I will explain you about what's the meaning about the Al-Qawaid Al-Fiqhiyah. Al-Qawaid Al-Fiqhiyah comes from Arabic, which consists of two syllables, namely Qawaid and Al-Fiqhiyah. Qawaid is the plural from the word Qaidah, which etymology means foundation or al-asas. So Qawaid it's mean of the basic of something. We can get conclusion that the Qawaid is mean the basic of something. Jadi Al-Qawaid Al-Fiqhiyah ini tuh berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari dua kata, yaitu Al-Qawaid dan Al-Fiqhiyah. Al-Qawaid itu adalah bentuk jamak dari Qaidah, yang berarti dasar atau fondasi atau asas. Jadi Qawaid di sini bisa kita simpulkan sebagai dasar-dasar sesuatu. According to the term have several meaning include. Jadi ini ada beberapa pengertian dari para ahli tentang Al-Qawaid Al-Fiqhiyah. Imam Al-Suyuti in his book Al-Asbah wa Nadhir give a definition of the rule with the law of kulli, which include its parts. Imam Suyuti dalam kitabnya Al-Asbah wa An-Nadhair memberikan definisi kaidah dengan hukum kulli, hukum yang menyeluruh, yang meliputi bagian-bagiannya. And Al-Jurjani defines a rule by kulli. Rule di sini maksudnya adalah kaidah. Kaidah by a kulli comprehensive decree that covers all its parts. Sedangkan Al-Jurjani mendefinisikan kaidah dengan ketetapan yang kulli atau menyeluruh yang mencakup seluruh bagian-bagiannya. And then also have Imam Tajuddin Al-Subki defines the rule with the rule. Its mean kaidah is something of a general nature that include a lot of parts which can be understood by the law of the part with the rule. Imam Tajuddin Al-Subki ini mendefinisikan kaidah dengan segala sesuatu yang bersifat general, yang meliputi bagian yang banyak sekali, yang bisa dipahami berdasarkan hukum, yang bisa dipahami berdasarkan hukum bagian tersebut dengan kaidah tadi. And then the last from Muhammad Al-Abu Zahra defines with Al-Qawaid is a similar set of law that go back to the Qiyas together term. Imam Tajuddin Al-Subki mendefinisikan kaidah dengan sesuatu yang bersifat general, yang meliputi bagian Muhammad Abu Zahra itu mendefinisikan bahwa suatu hukum yang sama yang bersumber kepada kias, atau kias di sini dimaksudkan sebagai hasil dari istinbat, ya.
atau perundingan. From the above definition, it's clear that al-qaidah or kaidah is stroke which include its part in the sense that it can be applied to its juz'iyat or part. Dari definisi tersebut jelas bahwa kaidah itu bersifat menyeluruh yang meliputi bagian-bagiannya, dalam arti ini diterapkan kepada juz'iyat. Al-juz'iyat ini merupakan bagian-bagian yang lain. Okay. The word let's we move to the meaning of the al-fiqhiyah. The word al-fiqhiyah comes from word al-fiqh, which mean al-fahm, that meaning understanding. Adapun al-fiqhiyah itu berasal dari kata al-fiqh yang berarti al-fahm atau yang mengerti. The understanding is in accordance with the meaning of jurisprudence in one of the hadiths narrated by Imam Bukhari. Jadi pengertian di atas itu sejalan dengan arti fikih dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Directly to the meaning, whoever could want to be a good person, his sight will be given to deep understanding of religion knowledge. Langsung saja ke artinya ya, yakni barang siapa yang dikehendaki Allah menjadi orang-orang yang baik di sisinya, diberikan kepadanya pemahaman yang mendalam dalam pengetahuan agama. According to the terminology, initially means religious knowledge that include all religion teaching, whether in the form of creed, moral, and amalia, which is the same meaning of Islamic Sharia. However, in later development, fiqh is interpreted as a part of Islamic Sharia, which is the knowledge of Islamic laws relating of the deeds of mature and intelligent human being drawn from detailed proportion. Jadi menurut istilah, kita bisa simpulkan bahwa fikih itu mulanya berarti pengetahuan keagamaan yang mencakup seluruh ajaran baik yang berupa akidah, akhlak maupun muamalah, yakni sama artinya dengan syariah al-islamiyah. Namun dalam perkembangan selanjutnya, fikih itu diartikan sebagai bagian dari syariah Islamiyah, yaitu pengetahuan tentang hukum syariah Islamiyah yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang telah dewasa dan yang telah sehat, yang diambil dari dalil terperinci, atau di sini objeknya adalah orang-orang yang mukallaf. Okay, next slide. The definition of fiqh can be classified by the following division. Jadi pengertian fiqh di atas itu dapat diklasifikasikan dengan pembagian sebagai berikut. The first fiqh is the knowledge of good law. Fiqh itu merupakan pengetahuan tentang hukum yang berasal dari Allah. The laws in discuss include the amali law. Hukum yang dibahas mencakup hukum amali. And then the object of the law on the mukallaf. Objek hukumnya adalah orang-orang yang mukallaf. Legal source based on the Quran and Sunnah or other provision source at the two main source. Sumber hukum berdasarkan pada Al-Quran dan Sunnah atau dari dalil yang bersumber pada kedua sumber utama tersebut. And the last, product by the way of istinbat or ijtihad that be truth is zanni. Jadi fikih itu dia itu merupakan sebuah produk istinbat atau produk ijtihad, ya, produk hasil perundingan gitu. Ya, yang dihasilkan dan kebenarannya itu bersifat zanni itu bisa dilihat gitu. It can be concluded that the meaning of al-qawaid al-fiqhiyah is a universal provision of fiqh, whereas it comprehends or reflect different fiqh problem under it. Jadi dapat disimpulkan dari penjelasan di atas tadi bahwa al-qawaid al-fiqhiyah itu adalah ketentuan fikih yang bersifat universal, di mana cabang-cabangnya itu mencerminkan masalah-masalah fikih yang berada di bawahnya. Gitu.
Okay, next. Definisi Al-Qawaid Al-Fiqhiyah menurut Imam At-Tajuddin Al-Subki. A case of kulli according with the juz'iyah of which many whom are known that the law of the juz'iyah. Al-Qawaid Al-Fiqhiyah itu menurut Imam Al-Tajuddin itu adalah sesuatu perkara kulli yang bersesuaian dengan juz'iyat yang banyak daripadanya diketahui hukum-hukum juz'iyat itu. Okay. It can be concluded according to the length of the rule fiqhiyah. Al-Qawaid al-Fiqhiyah are the basic related to the legal issues. According to the term fiqhiyah, rule is a rule falls into the category of profession of fiqh law, not the profession of usul fiqh law, because although it's general, the object of the study of the rule of fiqh is human egg. Human egg is the subject of law or mukallaf. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa menurut bahasa kaidah fikih atau al-qawaid al-fiqhiyah ialah dasar-dasar yang berkaitan dengan masalah hukum. Masalah hukum di mana yang menurut istilah kaidah ini tuh termasuk dalam kategori ketentuan-ketentuan dalam hukum fikih, bukan ketentuan hukum usul fikih ya. Karena di sini tentu berbeda dari al-qawaid al-fiqhiyah dengan usul fikih sendiri. Sebab meski bersifat umum itu objek kajiannya fikih atau kajiannya kaidah fikih ini, kaidah al-fiqhiyah ini adalah perbuatan manusia yang menjadi subjek hukum atau mukallaf. Sedangkan yang usul fikih itu menghantarkan mujtahid dalam menghasilkan hukum. Sedangkan qawaid itu merangkum atau mengklasifikasikan hukum yang dihasilkan dari istinbat atau mengkaji produk hukum. Jadi tentu berbeda dari al-qawaid al-fiqhiyah dengan al-usul fiqih. Al-qawaid sendiri itu dia merupakan ketentuan-ketentuan tentang hukum yang memiliki cabang-cabang hukumnya di bawahnya, hukum-hukum sendiri di bawahnya, dia akan mencabang lagi dengan beberapa hukum di bawahnya. Sedangkan kalau al-usul fiqih dia itu harus berdasarkan kepada nas, kembali lagi kepada nasnya, Al-Qur'an dan Sunnah gitu. Lalu objek kajiannya di sini adalah al-qawaid itu orang-orang perbuatan mukallaf, perbuatan manusia. Sedangkan objek usul fikih itu adalah dalil-dalil syar'i. Contohnya kalau di usul fikih di qawaid itu ada, nanti kita akan bahas di pembahasan selanjutnya ya. Namun ini hanya sekedar untuk pemahaman saja. Jadi untuk al-qawaid sendiri itu adalah orang-orang, contohnya ya, orang-orang itu yang lupa rakaat salat. Lalu orang-orang yang sudah wudu dia itu ragu apakah wudunya itu batal atau tidak. Lalu sedangkan objek fikih di sini adalah dia itu lebih kepada dalil-dalil syar'i gitu. Usul fikih itu menghantarkan mujtahid ya dalam menghasilkan hukum fikih. Sedangkan al-qawaid itu dia mengklasifikasikan atau merangkum hukum fikih itu yang dihasilkan dari istinbat atau perundingan-perundingan ya. Jadi dapat disimpulkan kalau usul fikih itu lebih dahulu menjadi kajian dari para mujtahid dibanding al-qawaid. Bahkan ia lebih dulu dari produk fikih itu sendiri. Kita ambil contoh perbuatan yang masih umum. Ini akan kita bahas juga di next slide ya. Tidak ada pahala kecuali dengan niat. Adalah ketentuan hukum atas perbuatan manusia bahwa ia tidak akan mendapat pahala kecuali ia meniatkannya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Hal ini berbeda dengan ketentuan-ketentuan hukum usul fikih yang diketahui itu berdasarkan kaidah-kaidah usul, sebab objek materialnya adalah dalil syar'i dengan segala kondisinya dan hukum beserta berbagai kondisinya. Jadi kalau di dalam al-qawaid itu kalau nggak niat ya udah kamu nggak dapat pahala. Sedangkan kalau di usul fikih dia harus dikembalikan lagi kepada hukum-hukum sebelumnya gitu, hukum Al-Qur'an dan Sunnah. Okay, next slide.
Based on the above understanding of al-qawaid al-fiqhiyah, it can be concluded that the meaning of al-qawaid al-fiqhiyah is include kulli. The first is kulli. Jadi berdasarkan pemaparan-pemaparan di atas ya, kita dapat mengklasifikasikan makna al-qawaid al-fiqhiyah itu sebagai 6 aspek berikut. Yakni yang pertama, kulli. Dia bersifat kulli atau menyeluruh. The second, taken from the base of the kulli. Nas, diambil dari dasar-dasar kulli, dasar-dasar yang menyeluruh, karena dia sifatnya adalah umum. Sudah ditekankan ya di awal, dari al-qawaid al-fiqhiyah itu dia bersifat umum, universal gitu. The third, in the form of conscious statutory text, berbentuk teks perundang-undangan yang ringkas. The four, proposed by the fiqh scholar, dicetuskan oleh ulama fikih. The fifth, as a means of understanding the intention of Sharia in establishing the law and secret of tasri and its wisdom. Jadi sebagai hukum sarana untuk memahami maksud syara dalam menetapkan hukum dan rahasia-rahasia tasri dan hikmah-hikmahnya. And the last is general guidance in according with the juz'iyah new cases that have not received legal education which amount of al-farizi. Merupakan pedoman umum yang bersesuaian dengan juz'iyah atau kasus baru yang belum mendapatkan keputusan hukum. Nah, di sini, poinnya di sini ya, yang belum mendapatkan keputusan hukum yang banyak jumlahnya. Jadi karena di sini dia adalah untuk membahas masalah-masalah hukum yang belum mendapat ketetapan hukum. Kalau di usul fikih itu kan sudah jelas gitu ya, karena hukumnya itu kembali lagi kepada Al-Quran dan Sunnah. Sedangkan kalau di sini itu mengklasifikasikan atau mengkaji aspek-aspek yang belum mendapatkan ketentuan hukum dengan cara istinbat atau ijtihad tadi gitu. Okay, next we move to, jadi mengapa kami itu memaparkan dulu pengertian dari al-qawaid al-fiqhiyah, karena al-qawaid al-fiqhiyah ini nantinya akan berhubungan dengan kaidah asasiyah yang akan kita bahas, dan kaidah asasiyah ini nantinya akan bercabang lagi menjadi 5 kaidah yang menjadi pokok pembahasan kita pada hari ini. Jadi al-qawaid al-fiqhiyah ini nanti menurunkan namanya kaidah asasiyah dan kaidah ghairu asasiyah. Kaidah asasiyah ini adalah kaidah-kaidah dasar, kaidah-kaidah yang dasar yang kebenaran kaidah ini itu dapat menangkum berbagai hukum fikih dan persoalan-persoalan fikih. Nah, sedangkan kaidah ghairu asasiyah ini merupakan pelengkap dari kaidah asasiyah. Dalam kaidah asasiyah nanti akan ada 5 kaidah lagi yang dinamakan dengan al-qawaid al-khamsah yang akan menjadi pokok pembahasan kita pada pertemuan kali ini ya. Jadi langsung saja kita akan membahas mengenai pengertian dari kaidah asasiyah itu sendiri. Kaidah asasiyah means or called al-qawaid al-kulliyah al-kubra is the Greek kulli rule. So called because this rule is more general. The other rules so that with the existence of the rule can accommodate various law and jurisprudence issue. Kaidah asasiyah atau disebut juga dengan al-qawaid al-kulliyah al-kubra, yaitu kaidah-kaidah yang besar. Disebut demikian karena kaidah-kaidah ini itu lebih umum atau am dari kaidah-kaidah lainnya, sehingga dengan keberadaan kaidah-kaidah ini itu dapat menampung berbagai hukum fikih dan persoalan-persoalan fikih. Okay, we can move to the next topic, which is the classification of the al-qawaid al-khamsah. Jadi kita akan lanjut lagi untuk pembahasan mengenai al-qawaid al-khamsah atau 5 kaidah tadi ya. 5 kaidah yang mencakup dari kaidah asasiyah itu. The first rule atau kaidah pertama,
al-umuru bimaqasidiha. Everything depends on the intention. Jadi kaidah pertama ini adalah al-umuru bimaqasidiha, yang berarti semua itu tergantung, segala sesuatu, segala perkara itu tergantung kepada niatnya. This rule has meaning that everything related to the human action, ranging from word to human behavior, all hang on the attention of the person who did the deed, because an intention is very important to see how the quality or meaning of one action. Jadi kaidah pertama ini memiliki makna, yaitu segala sesuatu itu yang berkaitan dengan perbuatan manusia, mulai dari perkataan sampai pada tingkah lakunya, itu semua tergantung kepada niatnya daripada orang tersebut itu melakukan perbuatan. Karena suatu niat itu sangat penting untuk melihat bagaimana kualitas atau makna perbuatan seseorang. Apakah dia itu melakukan perbuatannya tulus karena semata-mata hanya untuk mengharap ridha Allah, dengan melakukan perbuatan yang diperintahkan atau sunnah yang diperbolehkan oleh agama, atau dia tuh melakukan perbuatan itu hanya bukan niat karena Allah, tapi semata-mata ya karena kebiasaan saja gitu. Semuanya itu tergantung pada niatnya. Jadi itulah poinnya, adalah dimana kita harus memperbaiki niat gitu. Dengan kata lain, niat adalah motif yang ada di dalam hati seseorang sewaktu melakukan suatu perbuatan, yang menjadi tolak ukur apa yang dia lakukan. Berdasarkan kaidah tersebut, baik dari pahala maupun dosa itu sangat tergantung pada niat seseorang. Oke, karena niat itu sangat dihargai ya. Niat itu letaknya ada di dalam hati kita. Jadi yang pertama adalah secara ikhlas kita lakukan karena Allah. Lalu ikhlas itu tepatnya di hati, dan di hati ini adalah niat kita. Dan semua aspek itu dikembalikan kepada hati. Jadi bagaimana hati kita itu menetapkan suatu niat. Jadi jika semua yang dilakukan, makan, minum, semuanya diniati dengan ibadah, ya udah kita mendapat pahala itu. Namun sebaliknya, kalau semuanya itu tidak diniati dengan apa-apa, diniati dengan ibadah, ya sudah hangus itu. Niat itu menurut para ulama itu mengkosotkan atau memasukkan di dalam hati tentang sesuatu hal yang menjadi maksud. Itu bersamaan dengan kita saat melakukannya, saat kita sholat aja. Seperti saat sholat, kita kan niat pada saat kita Allah, dalam hati kita langsung niat loh. Nah gitu. Jadi kita itu melakukan niat itu beriringan dengan perbuatan kita gitu. Ulama fikih itu sepakat apabila seseorang itu berniat akan melakukan sesuatu perbuatan baik namun belum mampu untuk menunaikannya disebabkan sebuah masyaqqah. Masyaqqah ini adalah keadaan tertentu yang bisa dibuat adanya kesulitan ya, adanya kesulitan, maka ia akan tetap mendapat pahala. Dalam konteks lain, ulama fikih juga sepakat bahwa seseorang akan mendapat dosa jika dia salah niat. Nah, seseorang ya, kita berniat nih untuk melakukan perbuatan yang baik. Kita hanya berniat saja, belum melakukan perbuatan yang baik, itu sudah dinilai sebagai pahala. Namun berbeda lagi kalau orang yang berniat untuk melakukan kemaksiatan, dia berniat untuk melakukan kemaksiatan, dia tidak akan mendapat dia tidak dicatat dengan dosa. Namun setelah dia melakukannya, barulah dia dicatat dengan dosa. Nah, itulah perbedaannya. Kalau kita niatnya baik, kita sudah dicatat di awal itu sudah dicatat. Apalagi pada saat kita merealisasikan niat kita tadi, udah dua kali lipat pahala yang kita dapat gitu. Niat itu sangat dihargai dalam Islam, karena Islam sangat menghargai. Karena tadi kan sudah ditekankan bahwa kita berniat saja itu sudah dikategorikan sebagai sebuah pahala ya, tapi dengan konteks yang baik. Second rule, al-yakinu la yaziluna bisyak. Jadi yang kaidah kedua ini, faith cannot be displayed without doubt.
Jadi keyakinan itu tidak akan bisa dihilangkan dengan keraguan. This rule has meaning that all laws that have been based on a belief, it cannot be influenced by the existence of indication that arise later, because though that is an external element and arises after belief, will not be able to eliminate the law of sure that has existed before. Jadi kaidah yang kedua ini adalah keyakinan itu tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Dengan demikian, maka yang dimaksud dalam kaidah ini adalah tercapainya suatu kemantapan hati pada suatu objek yang telah dikerjakan. Baik kemantapan hati itu sudah mencapai pada kadar ukuran pengetahuan yang mantap ataupun baru sekedar dugaan kuat atau asumtif belaka. Makanya tidak dianggap suatu kemantapan hati yang disertai dengan keraguan pada saat pekerjaan itu dilaksanakan, sebab keadaan tidak bisa dimaksudkan ke dalam kategori yakin. Hal-hal yang masih dalam keraguan itu menjadi tanda tanya, tidak dapat disejajarkan dengan suatu hal yang sudah diyakini. Poinnya di sini adalah jika kita sudah yakin suatu hal, lalu kita merasa ragu. Wah, aku tadi udah seumpama nih, contohnya ini nanti akan dibahas juga untuk di pembahasan selanjutnya, di penerapannya, namun yang jadi sedikit gambaran saja. Contohnya kita lupa rakaat sholat ya. Rakaat sholat, aduh aku udah berapa rakaat ini ya, lupa. Lalu kita yakin kita itu sudah mengerjakan 3 rakaat, seumpama sholat asar ya, kita sudah mengerjakan 3 rakaat, berarti kan kurang 1 rakaat lagi. Ya, kita itu yakinnya 3, ya sudah kita lakukan 3, karena itulah yang kita yakini. Dan keraguan itu tidak bisa mengalahkan keyakinan, karena keraguan itu datang setelah adanya keyakinan, gitu. Jadi gitu. Keyakinan itu bisa dihilangkan hanya dengan adanya bukti yang seimbang atau yang meyakinkan juga. Karena kalau hanya buktinya hanya keraguan, itu tidak akan bisa melawan adanya keyakinan. Contohnya gimana bukti yang seimbang itu? Contohnya saat kita menagih hutang kepada seseorang yang dia itu sudah berhutang kepada kita, lalu kita tagih. Lalu orang itu bilang, "Oh, saya sudah bayar utang itu, ini buktinya." Nah, itu bisa mengalahkan adanya keraguan gitu ya. Melawan adanya keyakinan bahwa kita tuh yakin orang itu belum utang, tapi orang itu punya bukti bahwa dia tuh sudah melunasi hutangnya. Nah, itu kan berarti seimbang. Nah, itu bisa melawan keyakinan dan bisa dihilangkan. Jadi dan keyakinan yang dimaksud di sini bukan dalam hal tauhid ya. Keyakinan dimaksud di sini adalah dalam hal-hal mukallaf, dalam hal perbuatan manusia. Nanti akan dibahas lagi untuk contoh selanjutnya, contoh-contoh penerapannya yang jauh lebih kompleks. Oke, kita we move to the third rules. Al-masyaqqatu tajlibu taysir, a difficulty of bringing ends. The meaning of this rule is difficult is causiness. The point is the law in its application cause difficult and difficult for the mukallaf or subject of law, so the Sharia elevate them with the difficulty and difficulty sense. Jadi kaidah yang ketiga adalah al-masyaqqatu tajlibu taysir, di mana ada kesulitan pasti ada kemudahan. Jadi kesulitan itu membawa adanya kemudahan. Kaidah yang ketiga ini, kesulitan itu kan menyebabkan adanya kemudahan. Maksudnya adalah bahwa hukum-hukum yang ada dalam penerapannya itu menimbulkan kesulitan atau kesukaran bagi mukallaf atau subjek hukum, maka syariah itu akan meringankannya tanpa adanya kesulitan atau kesukaran. Apabila suatu hukum itu terdapat kesulitan atau kesukaran dalam penunaian dan pelaksanaannya, baik kepada badan, jiwa atau harta bagi seorang mukallaf, maka hukum itu dapat diringankan dan tidak menyusahkan lagi.
Keringanan tersebut dalam Islam itu dikenal dengan istilah rukhsah. Jadi makna kaidah tersebut adalah kesulitan menyebabkan adanya kemudahan. Maksudnya adalah bahwa hukum-hukum yang ada dalam penerapannya yang menimbulkan kesulitan atau kesukaran bagi mukallaf, maka syariah akan datang untuk meringankannya tanpa adanya kesulitan atau kesukaran. Kembali lagi kepada aspek hukumnya, esensinya agama Islam, di mana yang merupakan agama yang menjunjung kemudahan bagi para pengikutnya. Jadi ketika kita dalam situasi yang kondisi yang menyulitkan, pasti agama Islam datang dengan kemudahan-kemudahannya. Pasti ada saja jalan lain yang bisa ditempuh untuk menyelesaikan semua kesulitan tersebut gitu. Hal ini juga sepadan dengan yang dikatakan oleh Imam Al-Bukhari, agama itu memberikan kemudahan, tidak menyulitkan gitu. Inna dina yusran. Jadi agama itu memberikan kemudahan, agama itu mudah. Dalam ilmu fikih, kesulitan itu membawa kepada kemudahan. Itu setidaknya ada 7 macam ya. Dalam ilmu fikih itu ada 7 macam, seperti yang sudah dicantumkan juga di makalah. Ada 7 macam. Yang pertama, ini hanya saya sebutkan umumnya saja, di lali, karena nanti akan dibahas juga untuk di next slide penerapan-penerapannya dalam kaidah yang ketiga ini. Seperti kita contohnya dalam sedang perjalanan jauh atau menjadi seorang musafir, kita boleh mengqashar sholat, terus meninggalkan sholat Jumat ya. Itu hanya untuk orang-orang yang musafir ya. Lalu yang keadaan sakit, kita bisa boleh untuk tayamum ketika sulit untuk memakai air atau menggunakan air itu akan membahayakan bagi tubuh jiwa kita. Jadi kita bisa menggunakan debu gitu. Sholat fardu sambil duduk, ditundanya pelaksanaan haid sampai terpidana sembuh, atau wanita-wanita yang sedang menstruasi. Keadaan terpaksa yang membahayakan kepada kelangsungan hidup kita. Lalu adanya lupa. Setiap manusia pasti merasakan ini ya, karena lupa itu adalah hal yang wajar. Lalu adanya ketidaktahuan atau al-jahal. Misalnya orang yang baru masuk Islam nih, mu'alaf, tidak tahu, kemudian makan makanan yang diharapkan, maka dia tidak dikenai sanksi karena dia tidak tahu hukumnya dan tidak tahu. Nah, dia akan dikenakan sanksi, dia akan dikenakan dosa apabila dia sudah tahu hukum tapi tetap melakukannya. Tuh ya. Lalu ada umum al-balwa, misalnya kebolehan bir al-aslam, uangnya kebolehan bai al-aslam, misalnya uangnya dahulu baru barangnya belum ada. Kebolehan dokter ya melihat kepada bukan mahramnya demi untuk mengobati ya. Ini kembali lagi pada konsep muqasyid al-syariah, yakni menjaga jiwa yang kemarin itu, dimana menjaga jiwa adalah hal yang utama. Jadi untuk itu diperbolehkanlah seorang dokter itu bisa melihat yang bukan mahramnya tuh. Lalu yang terakhir ada kekurangan kemampuan bertindak hukum atau al-naqs, misalnya anak kecil, orang gila, itu ada kemudahan-kemudahan tersendiri. Orang gila sampai dia orang tidur, orang dalam keadaan mabuk. Dalam hukum yang berhubungan dengan pelaku ini itu disebut dengan unsur pemaaf, termasuk di dalamnya keadaan terpaksa atau dipaksa. Oke, untuk konsep al-musyaqqah atau konsep kesulitan sendiri itu bersifat individual. Jadi belum tentu menurut si A itu dia adalah sebuah kesulitan, namun untuk si B bukan sebuah kesulitan gitu ya. Jadi di sini bersifat individual. Ada juga konsep lain yang sesungguhnya dia bukan musyaqqah karenanya tidak menimbulkan keringanan dalam hal ibadah. Contohnya kita saat puasa di musim kemarau, atau wudu di pagi hari itu kan dinginnya, itu namanya bukan musyaqqah lagi, namun asasnya akan menyebabkan
yang tidak menyebabkan keringanan dalam beribadah ya. Nah, esensinya kalau itu dia bakal mempengaruhi kemaslahatan peribadatan kita. Tuh. Yang dikehendaki dalam kaidah tersebut, dalam kaidah ini itu bahwa kita dalam melaksanakan ibadah itu tidak iftar atau melampaui batas. Jadi oleh karena itu para ulama itu membagi musyaqqah itu menjadi 3 tingkatan, yakni al-musyaqqah al-azimah atau kesulitan yang sangat berat seperti kekhawatiran akan hilangnya jiwa atau rusaknya anggota badan, yang menyebabkan kita itu sehingga kita tidak bisa melaksanakan ibadah dengan sempurna seperti dia yang sudah dijelaskan, contohnya saat sakit itu kan ya, wudu dengan tayamum gitu. Musyaqqah semacam ini membawa keringanan. Ada lagi namanya al-musyaqqah al-mutawassithah, kesulitan yang pertengahan yang tidak sangat berat juga tidak sangat ringan. Musyaqqah seperti ini itu harus dipertimbangkan apabila itu lebih dekat kepada musyaqqah yang sangat berat, maka ada kemudahan di situ. Namun apabila lebih dekat kepada musyaqqah yang ringan, maka tidak ada kemudahan di situ. Inilah dikembalikan kepada konsep individu tadi ya yang sudah dijelaskan di atas. Lalu al-musyaqqah al-khafifah, ada kesulitan yang ringan, seperti terasa lapar waktu puasa, terus capek saat tawaf, sa'i, terasa pening waktu ruku dan sujud, dan lain sebagainya. Musyaqqah ini semacam ini tuh bisa ditanggulangi dengan mudah, yaitu dengan cara sabar dalam melaksanakan ibadah yang tadi ya, wudu di saat subuh yang dingin, terus puasa di saat terik matahari yang panas. Alasannya adalah kemaslahatan dunia dan akhirat yang tercermin dalam ibadah, tapi lebih utama daripada musyaqqah ringan ini. Jadi dalam musyaqqah ringan ini itu kemaslahatan dunia akhirat dan keperibadatan kita itu lebih diutamakan daripada konsep keringanannya, karena keringanan di situ masih bisa diselesaikan dengan cara kita sabar, dengan cara kita menjaga agar tidak pusing, kita bisa minum air yang banyak gitu. Okay, we move to the next rule, the 4th rule, ad-dararu yuzal. Jadi kita beranjak ke kaidah yang keempat, yakni kemudaratan harus dihilangkan. This rule has the understanding that the expectation that occur must be eliminated. The rule also means that everything that brings harm should be eliminated. Izzuddin ibn Abdul As-Salam said that the purpose of Sharia is to gain benefit and reject the existence. In other words, the above rules return to the goals of realizing maqasid al-Sharia by rejecting the mafsadah, by eliminating the misfortune, or at least lessening it. Jadi kaidah yang keempat ini adalah kemudaratan harus dihilangkan. Kaidah itu memiliki pengertian bahwa kemudaratan itu yang terjadi harus dihilangkan. Kaidah tersebut juga berarti bahwa segala sesuatu yang mendatangkan bahaya itu hendaknya dihilangkan. Izzuddin ibnu Abdul Salam itu mengatakan bahwa tujuan dari syariah itu adalah untuk meraih kemaslahatan dan menolak kemafsadahan. Kemafsadahan ini adalah kemudaratan ya. Dengan kata lain, kaidah tersebut di atas itu kembali kepada tujuannya, yakni untuk merealisasikan maqasid al-syariah atau tujuan hukum dengan menolak mafsadah dengan cara menghilangkan kemudaratan dan setidaknya meringankannya. Seperti konsep berumah tangga ya, di kalangan ulama ada perbedaan mengenai perkataan dahar dan dihar. Antara lain itu Al-Husaini memberikan arti dahar dengan bagimu manfaat dan bagi tetanggamu adalah mudarat, sedangkan dirar diartikan dengan bagimu tidak ada manfaatnya dan bagi orang lain itu tetangga atau bagi orang lain atau tetangga itu memudaratkan. Yang kedua ada ulama lain yang memberikan arti dahrar
yakni dengan membuat kemudaratan, dan dihar diartikan membawa kemudaratan di luar ketentuan syariah. Dari sini para fuqaha menetapkan atas hukum dalam hubungan bertetangga bahwa kebebasan bertetangga dalam menjalankan hak kepemilikannya itu dibatasi dengan keharusan untuk tidak mendatangkan bahaya dan kerusakan nyata pada pihak-pihak lainnya. Seperti itu. Okay, we move to the fifth rule. Kaidah yang kelima, al-'adatu muhakamatun. Custom are considered in deciding in law. Jadi kaidah yang kelima ini adalah adat yang dimana dia bisa dipertimbangkan untuk dijadikan sebagai sebuah hukum. This rule means that in a state, custom can be used by foothold to determine the law when there is no Sharia. However, not all custom or adat can be used as legal footing. Only customs that are in accordance with Islamic Sharia are chosen. Jadi kaidah yang kelima ini adalah bahwa adat itu bisa dipertimbangkan untuk dijadikan sebuah hukum. Namun konsepnya di sini bukan semua bukan semua adat itu dapat dipertimbangkan menjadi sebuah hukum, namun harus adat-adat yang sesuai dengan syariah yang bisa ditetapkan untuk dijadikan sebuah hukum. Kaidah ini itu memiliki arti bahwa di suatu keadaan adat dapat dijadikan pijakan untuk menentukan hukum ketika tidak ada ditemukan dalil syar'i yang menetapkan sebuah hukum tersebut. Namun tidak semua adat yang ditekankan kembali, namun tidak semua adat bisa dijadikan sebagai aspek hukum. Contohnya sebelum Nabi Muhammad SAW diutus, adat dan kebiasaan sudah berlaku di masyarakat baik di dunia Arab maupun di bagian lain yang termasuk di Indonesia. Adat kebiasaan suatu masyarakat ini dibangun atas dasar nilai-nilai yang dianggap oleh masyarakat tersebut itu diketahui dan dipahami, disikapi dan dilaksanakan atas dasar kesadaran masyarakat tersebut. Nilai-nilainya itu berdasarkan semuanya normanya. Pada dasarnya atau asal mula kaidah ini itu diambil dari realitas sosial kemasyarakatan, bahwa semua cara hidup dan kehidupan itu dibentuk oleh nilai-nilai yang diyakini sebagai norma yang sudah berjalan sejak lama, sehingga mereka itu memiliki pola hidup dalam kehidupan sendiri secara khusus berdasarkan nilai-nilai yang sudah dihayati tersebut. Karena jauh sebelum Islam datang, masyarakat itu hidupnya itu kan berdasarkan apa yang menjadi kebiasaan mereka gitu. Mereka menetapkan sebuah hukum, menetapkan ini baik dan ini buruk itu berdasarkan apa yang mereka anggap selama ini, apa yang menjadi kebiasaan mereka. Jika melanggar itu, jika secara khusus berdasarkan nilai-nilai sudah dihayati bersama, jika ditemukan suatu masyarakat yang meninggalkan suatu amaliyah yang selama ini sudah biasa dilakukan, maka mereka sudah dianggap telah mengalami pergeseran nilai. Nilai-nilai seperti inilah yang dikenal dengan sebutan adat atau kebiasaan, budaya, tradisi dan sebagainya. Dalam Islam sendiri itu berbagai ajaran yang di dalamnya menganggap adat sebagai pendamping dan elemen yang bisa diadopsi secara selektif dan proporsional, ya. Ini secara selektif dan proporsional, sehingga bisa dijadikan sebagai salah satu alat untuk menunjang hukum syar'i. Ya, ini adalah konsepnya di sini. Poinnya adalah di selektif dan proporsional, yang harus berdasarkan dengan syariat Islam. Contohnya para wali juga menyebarkan agama Islam itu dengan menyesuaikan dengan kebudayaan yang ada, berdasarkan dengan adat yang ada. Jadi tidak langsung serta-merta langsung kamu harus menerima Islam dengan semua kebenarannya gitu. Nah, itu tidak. Jadi kembali lagi, agama Islam adalah agama yang memudahkan. Jadi saat penyebarannya pun juga bersifat opsional, bersifat memudahkan, proporsional, dan namun dengan juga harus berdasarkan kaidah Islam tadi gitu. Abu Ishaq al-Shatibi itu menyatakan bahwa dilihat dari sini bentukannya dalam realitas,
Adat dapat dibagi menjadi dua, yakni yang pertama al-adah al-ammah, adat kebiasaannya umum, yaitu adat kebiasaan manusia yang tidak berbeda karena perbedaan waktu, tempat, dan keadaan, seperti kebiasaan untuk minum makan, khawatir, kegembiraan, tidur, bangun, dan lain-lain. Yang kedua adalah adat kebiasaan yang berbeda karena perbedaan waktu, tempat, keadaan, seperti bentuk-bentuk pakaian, rumah, dan lain-lain. Nah, ini bisa dilihat di mayoritas masyarakat Indonesia sendiri itu dia adalah masyarakat yang majemuk, di mana setiap tempat, bahkan setiap jauh sebelum setiap beda-beda provinsi atau beda apa, setiap tempat saja itu bahkan bisa memiliki adat-adat yang berbeda gitu. Secara bahasa, al-adat itu diambil dari kata al-amud atau al-muawwadah yang artinya berulang. Oleh karena itu, tiap-tiap sesuatu yang sudah terbiasa dilakukan tanpa diusahakan atau dikatakan sebagai adat. Dengan demikian, sesuatu yang baru itu bukan disebut sebagai adat. Jadi, konsep di sini adat itu bukan sesuatu yang baru dibentuk lalu diaplikasikan, bukan, melainkan adalah sesuatu yang sudah dijalankan, sudah dilaksanakan sejak lama. Nah, itulah baru yang disebut dengan adat. Dalam pengertian dan substansi yang sama, istilah lain dari al-adat itu adalah al-uruf, ya. Ini mungkin sudah dipelajari di atau pembahasan sebelumnya. Secara bahasa berarti suatu keadaan, ucapan, perbuatan, atau ketentuan yang dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya. Sedangkan al-uruf secara istilah yaitu adalah yang dikenal oleh manusia atau mengulangi-langinya dalam ucapannya, dalam perbuatannya, sampai hal tersebut itu menjadi biasa dan berlaku umum. Apa-apa yang dilakukan berulang-ulang, apa-apa yang dilakukan oleh manusia, sampai sesuatu yang awalnya dia tabu menjadi umum. Nah, itu berarti dia sudah dikatakan sebagai al-urf atau al-adat. Sedangkan arti muhakkamah adalah putusan hakim dalam pengadilan dalam menyelesaikan sengketa. Artinya ada juga bisa menjadi rujukan hukum dalam memutus persoalan sengketa yang diajukan ke meja hijau. Nah, inilah konsep adat yang bisa dijadikan sebagai patokan dalam menentukan sebuah hukum. Kesimpulannya bahwa sebuah tradisi baik umum atau yang khusus itu dapat dijadikan sebuah hukum untuk menetapkan hukum syariat Islam atau hujjah, terutama oleh seseorang hakim dalam sebuah pengadilan, selama tidak ditemukan dalil nas atau yang secara khusus melarang adat itu, atau mungkin ditemukan dalil nas tetapi dalil itu terlalu umum sehingga tidak bisa mematahkan sebuah adat. Namun bukan berarti, ya, ini yang perlu digarisbawahi, setiap adat kebiasaan diterima begitu saja untuk dijadikan sebagai sebuah patokan hukum, melainkan harus adat-adat yang memenuhi syarat-syarat, tidak bertentangan dengan syariat-syariat, tidak menyebabkan kemafsadatan atau kemudaratan, dan tidak menghilangkan kemaslahatan. Telah berlaku pada umumnya orang muslim, tidak berlaku dalam ibadah mahdah, dan uruf itu tersebut sudah memasyarakat ketika akan ditetapkan hukumnya. Jadi konsep adat ini tidak bisa dilakukan dalam ibadah mahdah, ibadah-ibadah yang wajib, ya, sholat, puasa gitu, ya, karena itu sudah ada ketentuan tersendiri gitu. Oke. Sekian yang dapat saya sampaikan. That's all from me for two topics, and we'll be next with Putri Bayu Haidar with two topics, which is dalil and implementation of Al-Qawaid Al-Hamsah. For Putri Bayu Haidar, time is yours. Okay, thank you, Tania, and I will present about basic of rule taking. The rule taking in the Al-Quran and Al-Hadith. In the first rule, taking in the Al-Quran at Surah Al-Bayyinah, verse 5, Al-Imran 145, in Al-Baqarah 225, and in Surah Al-Azab, verse 5. And then taking in the Al-Hadith narrated by Bukhari, number 1, and Muslim, in the means
Indeed, every action depends on the intention, and very a person only get the he intended. So whoever immigrates for Allah and His Messenger, then his immigration is for Allah and His Messenger. Whoever emigrate for the sake of seeking the word or because of the woman he marries, then his immigration is to the one he is going to. And then, in narrated by Bukhari, indeed you do not spend anything with the intention of seeking Allah pleasure unless you are rewarded, even if it is just a bite into your wife moon. And then, narrated by Al-Nasai, we first sleep and he intended to pray at night, then he sleep until fire, then his reward is written according to his intention. And then whoever sleep and he intends to pray at night, then he sleep until fire, then his reward is written according to his intention. And then narrated by Anas bin Malik, there is no reward for action that are not accompanied by intention. And then the last is narrated by Tabrani, the intention of a believer is better than his deed. Di sini merupakan dasar-dasar kaidah pertama itu ada, di mana mengambil dari Quran surat Al-Bayyinah ayat 5 yang artinya padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dan menjalankan agama yang lurus. Kemudian pada surat Al-Imran, barang siapa yang menghendaki pahala dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia itu, dan barang siapa menghendaki pahala akhirat, kami berikan pula kepadanya pahala akhirat itu. Jadi di sini merujuk pada niat seseorang, di mana barang siapa yang ingin akhirat maka akan mendapatkan akhirat, dan jika niatnya itu kepada dunia maka dia akan mendapatkan pahala dunia. Kemudian kami memasukkan hadis riwayat Bukhari, di mana yang artinya sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niatnya, dan sesungguhnya seseorang hanya mendapatkan apa yang dia niatkan. Maka barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Siapa yang hijrahnya karena mencari dunia atau karena wanita yang dinikahinya, maka hijrahnya kepada yang ia tuju. Di sini sangat jelas sekali bagaimana kaidah pertama itu ada niat amalan itu tergantung pada niatnya. Apa yang dia niatkan, maka dia akan mendapatkannya. And then the legal basis for taking the second rule, among other in the Al-Quran, in Surah Yunus, in the main, and most of them don't follow unless it is quiz. Verily, this assumption is not of any use in directing the truth. And the taking hadith, narrated by Muslim, when a person feels something in his stomach, then we doubt whatever it has come out of his stomach or not. So the person should not go out of the mosque until he hears a sound fart or smell it. Pada dasar kaidah ini terdapat pada Quran surat Yunus ayat 36 yang artinya, dan kebanyakan mereka tidak mengikuti kecuali prasangkanya saja. Sesungguhnya prasangka itu tidak sedikit pun berguna untuk mencapai kebenaran. Jadi di sini jelas sekali bahwa prasangka itu tidak bisa untuk menjadi dalilnya. Kemudian dijelaskan pula pada hadis pertama ini, di mana apabila seseorang merasa perutnya sakit, kemudian dia was-was apakah dia sudah batal dari wudunya atau belum, maka seseorang itu harus yakin dan jangan ragu-ragu sampai dia mendengar kentutnya itu
bunyi ataupun mencium baunya. And then dilanjutkan, narrated by Muslim. It was reported to the messenger of Allah that a man took something bad come out during prayer. The messenger of Allah said, "Do not come out of his prayer until he hears sound, fart, or smell it." Yang di sini memiliki makna yang sama pada redaksi yang pertama. And then narrated by Tirmidhi, when a person hesitates to pray, he forgot how many cycles he has prayed, whatever it has been 3 or 4, so remove his doubt for rakaat and stick to what his belief. Jadi di sini kita sering sekali ada di kehidupan kita di mana orang itu lupa pada rakaat sholatnya pada saat 3 atau 4, maka yang harus dipilih adalah yang paling sedikit, yaitu 3. Kenapa? Karena 3 itu mengubah dari 4 itu. Jadi kepercayaan memilih 3 itu lebih kuat daripada ingatannya yang 4 tadi. And then narrated by Al-Nasai, leave what doubt you, move to those who do not doubt you. Di sini sangat jelas, tinggalkan apa yang meragukanmu dan ikutilah, berpindahlah kepada yang tidak meragukanmu. Jadi keyakinan di sini adalah dasar dari kaidah kedua ini. And the next, in a rule take in the Al-Quran at Surah Al-Baqarah, An-Nisa, Al-Ma'idah, and Al-Hajj. And the hadith, in the narrated by Bukhari, the example in, had it not been a burden on my ummah, I would have ordered them to siwak toothbrush every time they prayed. Di sini dijelaskan bahwa seandainya tidak memberatkan umatku, pasti aku perintahkan kepada mereka untuk bersiwak atau bersikat gigi setiap akan sholat. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Di sini Nabi tahu jika bersiwak atau sikat gigi ini setiap akan sholat itu sebenarnya merupakan kaidah yang baik, tetapi dirasa akan memberatkan umatnya, sehingga apabila diwajibkan untuk setiap saat bersikat gigi, maka beliau ini namun dirasa ini akan memberatkan, sehingga beliau bersabda seperti ini, dan sabdanya ini menjadi kaidah dasar dari kaidah nomor 3. And next, to basis third rule in the Al-Quran at Al-Baqarah, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, and Al-A'raf. And then in the hadith, example in this narrated by Muslim, Allah forbid the believer his blood healthy and honored, and does not think except with a good cause. Dimana artinya Allah mengharamkan dari orang mukmin darahnya, hartanya, dan kehormatannya, dan tidak menyangka kecuali dengan sangkaan yang baik. Di sini sangat jelas sekali dari dasar kaidah untuk dasar pengambilan kaidah keempat ini, di mana kemudaratan harus dihilangkan. Dan di dalam hadis ini sangat jelas di mana kita tidak boleh menyangka kecuali dengan sangkaan yang baik, sehingga tidak ada kemudaratan di dalamnya. Okay, the last basis of 5 rule in the Al-Quran at Surah Al-A'raf, An-Nisa, Al-Baqarah, and Al-Hajj, and in the Al-Hadith, example by narrated by Abu Dawud and by Imam Bukhari.
Example this narrated from Aisyah radhiyallahu an that Fatimah binti Abi Hubaisi asked the Prophet sallallahu alaihi wasallam. She said, "I am in a state of the menstruation that does not stop. Should I leave prayer?" The Prophet replied, "No, it is deceit blood, but leave the prayer according to the size of the day that you usually menstruate. Then take a bath and pray." Di sini sangat jelas sekali dasar pengambilan kaidah kelima, di mana diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu an, di mana pada saat itu beliau Fatimah binti Abi Hubaisi bertanya kepada Nabi Muhammad tentang darah haidnya yang tidak berhenti-berhenti. Kemudian apakah diwajibkan sholat atau tidak? Kemudian Nabi menjawab itu adalah darah yang kotor atau sakit gitu. Dimana darah tersebut keluar dari adat kebiasaan keluarnya darah haidnya, sehingga diwajibkannya untuk melakukan sholat. And the next is application of the rule. Di sini kami membaginya menjadi 4 bidang. It is ubudiyah field, muamalah field, siyasah field, and jinayah field. The first example of application of the first rules. Ubudiyah field. It is not necessary to indicate the amount of rakaat when praying. Therefore, if a Muslim wishes to pray the Maghrib prayer for 4 rakaat but only perform 3, his prayer is still legitimate. Jadi di sini dijelaskan bahwa niat seseorang itu untuk sholat Jadi di sini dijelaskan dalam sholat itu tidak diisyaratkan niat untuk menyebutkan jumlah rakaat. Maka bila seseorang muslim itu berniat untuk melakukan sholat maghrib, namun dia melakukannya sholat maghrib 4 rakaat, tetapi ia tetap melakukannya 3 rakaat, maka sholatnya tetap saja sah. Karena yang diambilnya adalah yang dilakukannya. And then in muamalah field, the example is, I am providing this book to you, whatever, but I ask you 200 rupiah, 200,000 rupiah, 20,000 rupiah. Even though he said it was a grant, but with a monetary request, the contract was not a grant but a sale in the process transaction with all the ramification. Yang di sini dicontohkan dia menghibahkan sebuah buku, namun dicontohkan saya menghibahkan sebuah buku, namun kemudian saya meminta uang 20.000 rupiah kepada yang saya hibahkan itu. Di situ saya bilang itu adalah hibah, namun sejatinya itu merupakan jual beli. And then siyasah field, someone who share information about the various state of the general election. First, he told other community that did not grasp the step of the general election. In this case, he told his community with the goal of good and desire to share his expertise with other community. As a result of his intent, he receives a reward, while the second he taught the community solely for the purpose of receiving a compensation and carrying out his responsibility. So it is circumstance he did not and that for the sake of Allah, and as a result he did not receive the recompense. Di sini dicontohkan
saya memberi informasi kepada seseorang dengan niat karena Allah untuk memberitahu gitu. Kemudian karena niatnya adalah karena Allah, maka saya akan mendapatkan pahala. Namun kemudian setelah saya menyebarkan informasi atau ilmu yang saya ketahui kepada orang lain, kemudian orang lain itu menyebarkannya lagi, namun bukan niat karena Allah, tapi karena kewajibannya misalkan, maka dia tidak mendapatkan pahala. And then in the jinayah field, whoever plans to hustle another person's property and then refuse to do so, but the property is destroyed in the owner's hands, is not deemed a ghasb and is not liable to the requirement to replace even if he clearly announces his intention to do so. Di sini dicontohkan jika misalnya saya ingin niat ghasab, namun itu belum terlaksana, kemudian barang yang ingin dihosab itu rusak di tangan pemiliknya, maka saya tidak wajib mengganti barangnya walaupun saya telah secara terang-terangan berbicara ingin menggosok. And next, two example of application of the second rule. First is ubudiyah field. If a person is doing the Isha prayer and is unsure if it is for cyclists or merely tree, then select the more certain option, which is tree. However, before quitting, you must prostrate syafi. Di sini dijelaskan seperti yang pada dasar hukum pengambilan kaidah ini, di mana jika seseorang itu pada saat sholat isya lupa di rakaat keempat atau ketiga, maka dia harus mengambil rakaat yang ketiga. Kenapa? Karena rakaat ketiga itu mengalahkan kepercayaan rakaat keempat, sehingga lebih baik dia juga melakukan sujud sahwi seperti yang sudah diajarkan kepada rata-rata orang muslim, sudah diketahui rata-rata orang muslim. And then in muamalah field, in the sphere of muamalat, for example, if a court is faced with a case arising from a dispute between debtor and creditor, where the debtor claims he has paid off his obligation to the creditor, but the creditor rejects the debtor's statement without support by oath. So, based on the criteria, a court must assign whether or not the debt exists, not paid off, because this is what was thought to exist. This judgment may be reversed if there is more persuasive proof to the loan has been paid off. Misalkan di sini ada sang debitor dan kreditor, di mana sang debitor itu sudah merasa bahwa dirinya membayar, namun kreditor tidak merasa bahwa debitor sudah membayar. Maka di sini yang diambil adalah kepercayaan dari kreditor, kecuali ada bukti-bukti yang mendukung bahwa debitor sudah membayar kepada kreditor. And then in siyasa field, Sir Budi has declared the winner of the election by the Regional General Election Communication in KPUD, where Sir Andi was declared the loser. Sir Andi then launched a case in which Sir Budi should have lost, but Sir Andi should have won. The reason for this is because of cheating. So in this situation, what is the reasoning is the in general election was built and Sir Budi was victor, unless and until Sir Andi saw general and persuasive proof the was victor. Di sini dicontohkan jika ada pemilihan kepala daerah, di mana di sini dicontohkan adalah Bapak Budi dan Bapak Andi.
di mana Bapak Andi ini telah memenangkan pemilihan suara, namun Pak Budi ini tidak menerima dari kekalahannya, sehingga dia menimbang bahwa Pak Andi itu sudah melakukan kecurangan. Nah, keterangan ini tidak bisa diambil jika tidak ada bukti-bukti yang kuat kepada Bapak Andi, sehingga Bapak Andi tetap menjadi kepala daerah. And then the last is Jinayah field. If someone believes that another person has communicated a crime, such assumption cannot be accepted unless there is valid persuasive proof that the individual has communicated a crime. Kemudian yang keempat adalah di bidang jinayah. Kurang lebih sama seperti tadi, di mana misalkan jika ada seseorang yang diduga melakukan tindak kriminal, maka dugaan itu tidak bisa diarahkan kepada seseorang itu ketika tidak memiliki bukti-bukti yang kuat. And the next is example of application of the third rule in Ubudiyah field. The example, if a sick person is unable to pray standing up, he can pray sitting down. If you are unable to sit pray while lying down, and is sufficient to make movement when kneeling and prostrating. Di sini dicontohkan di mana kesulitan itu membawakan kemudahan. Di mana di sini diceritakan bahwa jika kalian sakit dan tidak mampu untuk sholat dalam keadaan berdiri, maka bisa untuk duduk, ataupun kemudian jika tidak bisa duduk maka bisa berbaring, dan seterusnya. Di sini sudah sering sekali kita dengar di mana kaidah ini sering dipraktikkan. And then in the muamalah field, the example buy and sell online. Di sini kaidah muamalahnya itu sudah berbeda. Antara pembeli dan penjual itu tidak saling bertatapan langsung. Namun karena adanya jarak dan sekarang ini musibah corona dan lain-lain, maka dan adanya keterbatasan jarak antara penjual dan pembeli di lain daerah misalnya, dengan jual beli online ini, maka dari kesulitan tadi memunculkan kemudahan. And then in siyasa field, the example is transparency in the conduct of the regional head election is undoubtedly difficult for the organizing committee from the planning stage until the announcement of the election regional head. Of the other hand, the public will be aware of the entire project from start to finish. With the explanation, there will be no fun in the present regional head election process. Di sini adanya transparansi dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Hal ini tentunya sangat rumit bagi panitia penyelenggara, mulai tahap persiapan sampai pelantikan. Namun di sisi lain ini sangat bermanfaat bagi masyarakat karena mereka dapat melihat bagaimana calon pemimpinnya itu diangkat. And then in jinayah field, the example, if a murder is done annulled friendly, the close relatives of the murderer carry the payment of diyat. This is because the murderer did the crime by mistake. Thus, we has an explanation. As a result, it is appropriate
if the killer family shouldered the payment of the diet without murdering them, specifically by splitting the diet according to their individual income level. Kemudian dicontohkan di sini jika terjadi pembunuhan namun tidak sengaja, maka sanak keluarga si pembunuh ini wajib membayar diat kepada keluarga yang tidak sengaja terbunuh tadi. Sehingga di sini adanya mudarat yang menjadi pengacu kemaslahatan. Di sini diwajibkannya keluarga untuk menggantikan kesalahan dari sanak keluarganya tadi. And the next example of application of the fourth rule. The fourth rule is kemudaratan harus dihilangkan. In the example in Ubudiyah field, a person is allowed to do tayammum if it's not possible to use water because of illness or cold which can destroy the soul. During the time he can do tayammum. If it's possible to use water, then the tayammum is cancelled because the darar is disparate. Jadi contohkan jika ada seseorang yang tidak sanggup untuk berwudu dengan air, maka dia bisa untuk bertayamum. Kenapa di sini dimisalkan dia itu sangat tidak bisa untuk bertemu air yang mengakibatkan dia akan pertama parah sakitnya ataupun bisa menghilangkan nyawa, maka kemudaratan di sini harus dihilangkan sehingga dia bisa menjadi syarat sahnya tayamum. Dan apabila dia sudah bisa berwudu dengan air, maka tayamum itu akan hilang karena sudah cancel because the darar. And then in muamalah field, the example, a person is prohibited from hoarding the basic necessities of society when they are cheap and selling them when the goods are expensive. The impact of the is that the basic necessity will become scarce and prices will rise everywhere, so that someone with a lower middle economic level cannot afford it. This is prohibited because it can cause harm to the community. Contohnya di sini bahwa contohnya menimbun beras ini sangat dilarang karena ini akan menimbulkan mudarat. Maka menimbun beras itu tidak diperbolehkan karena sangat berpengaruh sekali pada kegiatan ekonomi yang akan turun. And then in siyasah field, the example, corruption in a country. Corruption committed by public official, but politician, civil servant who unduly enrich themselves by abusing the authority that has been entrusted by the people to them as representative of the people will centrally have an impact on various sectors on life and sustainability of a country. Di sini kami contohkan adanya korupsi para penjabat, di mana korupsi ini sangat-sangat merugikan masyarakat dan negara sendiri, sehingga korupsi itu harus diberantas. Sehingga kita mendukung adanya pemberantasan korupsi. And then the last is jinayah field. In the example, the prohibition of killing small children, the elderly, women, and people who are not involved in war and periods of other religion is to eliminate that. And then the last is pelarangan membunuh anak kecil dan wanita pada saat peperangan, karena ini akan apabila dibunuh akan memunculkan kemudaratan yang sangat besar.
Okay, example of the application of the 5 rules. Ubudiyah field. The example about the time to read the morning and evening zikir. In the morning and evening there is no explicit explanation in the Sharia. Therefore, it is brought to the meaning of a language or urf, where the scholar say the dead time of the morning is from after Fajar until before Duhur, and the evening time is after Asar until the evening. Di sini dicontohkan bahwa tentang membaca zikir pagi dan petang, di mana pagi dan petang itu tidak dijelaskan secara detail oleh syariat, namun dengan kaidah ini, di mana adat menjadi dasar, maka petang pagi itu diartikan sebagai waktu subuh sampai sebelum duhur, dan waktu petang adalah waktu setelah asar sampai malam. And then in muamalah field, an example of this rule is about bank interest. In the discussion regarding bank interest, there is in error. Some say that bank interest include usury, and some say the bank interest is not usury because bank interest is an administrative fee and it has become customer that has been agreed upon by domestic and international bank. But however, scholars agree that usury is haram and the prohibition in tawfiqi not ijtihadi, as the word of the Allah Subhanahu wa Ta'ala in letter Al-Baqarah, Allah has permitted trading and forbade usury. Di sini contohkan bahwa bunga bank itu terdapat khilaf di sini. Ada yang menyatakan bunga bank itu mutlak haram, dan ada yang menyatakan juga bunga bank itu tidaklah haram karena itu merupakan suatu adat pada daerah dan dipercayakan sebagai biaya administrasi, dan itu sudah dilakukan oleh domestik, nasional dan internasional seperti itu. Namun para ulama-ulama itu sudah setuju bahwa bunga bank itu haram, di mana di sini sudah diperintahkan langsung di dalam Al-Quran, di mana Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, di mana dalam surat Al-Baqarah ayat 275. Di sini mengapa ada pendapat yang menghalalkan riba? Karena alasannya tadi sudah menjadi adat sebagai dana administrasi. Namun di sini bisa dilihat bahwa kalau mengambil jalan tengah, bisa saja boleh mengambil bunga riba, namun tidak boleh digunakan untuk keperluan sebagai keperluan rumah tangga atau sebagai nafkah. Maka bisa digunakan untuk sodako jariah untuk anak yatim piatu or orang duafa. And then siyasa field, in the election of village head, a regional head between two candidates. The candidate include Park and Umar. At the time of the election, Bakar have money 100,000 as well as Umar to community, so the giving of this money is considered custom, not a bribe. The money is paid in exchange for work wage. This does not mean that this allowed, but must slowly abolished. Contohkan di sini,
Misalkan ada 2 kandidat, kemudian para kandidat ini membayar 100.000 pada komunitasnya. Di sini 100.000 ini diperbolehkan karena apa? Karena di sini dimaksudkan sebagai adat untuk jasa mereka mendukungnya. Namun kebiasaan-kebiasaan ini seharusnya sedikit demi sedikit dihilangkan. And then jinayah field, in this case it is like Islamic law, which is the custom of the exodus people. If seclusion or adultery occur, the preparation of what will be whipped and prepared around the village as a lesson. This is an act that should not be imitated. So the government cannot prohibit it because this has become a growing custom in the community. Dalam hal ini, sebagaimana hukum Islam yang menjadi adat masyarakat Aceh, yang apabila ada suatu khalwat ataupun persinahan, maka pelaku keduanya itu akan dicambuk dan diarak keliling kampung, sehingga pelajaran bahwa ini perbuatan yang tidak baik dan tidak boleh ditiru. Maka pemerintah tidak boleh melarangnya karena ini sudah menjadi adat yang berkembang di masyarakat tersebut. Demikian contoh-contoh dari kaidah-kaidah al-khamsah. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.